Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Psikopat versus Indigo. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkat cerita. Serius, lo ketemu sama bonyok lo? Tanya Wildan antusias mendengar ucapan Gatra bahwa dirinya bertemu dengan kedua orang tuanya di sekolah tadi sore. Gatra hanya mengangguk mengiyakan. Hatinya sudah tenang ketika menceritakan bagaimana papanya membuang dirinya kepada Naya. Dan dia tersenyum mengingat gadisnya telah menghiburnya. Ngapain mereka ke sekolahan? Tanya Iqbal sambil memakan cemilan yang ada di tangan Wildan. Tentu saja dengan sangat hati-hati agar sang pemilik tidak tahu. Nyumbangin donasi, jawab Gatra. Dia merebahkan tubuhnya di kasur empuk Juna yang berada di pinggir sofa ruang tamu ini. Apartemen Juna memang terbilang cukup besar. Gila, tajir melintir coy, heboh Wildan sambil geleng-geleng kepala. Mereka orang mana sih gak? Kini giliran Juna angkat bicara. Orang Bogor, jawab Gatra dengan mata terpejam. Gimana ceritanya? Tanya Iqbal dengan wajah bodohnya. Gue lahir di Korea, di negara papa gue. Terus papa gue pindah ke Bogor buat nerusin bisnis kakeknya gue yang ada di sana. Terus dia ketemu sama mama di Bogor. Nggak lama mereka nikah. Papa bawa mama ke Korea, terus hamil gue. Dan gue lahir di sana, dibesarkan di sana. Jelas Gatra dengan mata masih terpejam. Semuanya tergelak mendengar penjelasan Gatra. Pantas saja temannya ini sangat tampan dan kulitnya putih bersih. Terus? Tanya Juna yang masih penasaran. Pas gue kelas 3 SD, kita pindah ke Jakarta selama 5 tahun karena papa ada bisnis di sini. Setelah selesai kita menetap di Bogor. Ujar Gatra tersenyum samar mengingat masa kecilnya yang menyenangkan bersama kedua orang tuanya. Buset, berarti lo bisa bahasa Korea dong? Tanya Wildan menarik turunkan alisnya. Bisa dong, ucap Gatra songong. Coba ngomong dikit, titah Iqbal girang. Aku mau tango di Kedanida, ujar Gatra sambil menahan tawanya. Semua temannya bersorak senang dan bertepuk tangan. Tawa Gatra pecah melihat antusias temannya yang memang bodoh itu. Kalian tahu nggak gue ngomong apaan tadi? Tanya Gatra dengan bibir berkedut. Sedangkan yang ditanya kompak menggelengkan kepala dengan wajah super blow on. Aku mau tenggo di kedai Nida, jelas Gatra dan tertawa lagi sampai keluar air mata. Tak udah, anjir, gue males. Juna melempari Gatra dengan bantal. Sedangkan Wildan dan Iqbal masih mencerna baik-baik apa yang diucapkan Gatra. Tenggo itu apaan sih? Tanya Iqbal sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Segitu miskinnya lo sampai gak tahu wafer terkenal itu. Zaman gue TK udah ada tuh jajan, kesal Juna. Berarti bonyok lo bakalan lama dong di Jakarta. Masa iya mereka jauh-jauh dari Bogor cuman ngasih donasi aja? Jelas Juna membuat Gatra bangkit dari tidurnya. Dia jadi teringat dahulu papanya sering keluar kota untuk menyelesaikan bisnisnya dengan PT lain. Mungkin saja papanya sedang ada pekerjaan penting di Jakarta. Dia akan mencari tahu di mana tempat tinggal mereka selama di Jakarta. Singkat cerita, Naya sekarang sedang berada di ruang gym milik Arga.
Abangnya membawa dirinya ke sana hanya untuk menunjukkan peralatan gym barunya yang ia beli tadi siang. "Bagus kan warnanya?" tanya Arga sambil mengusap benda besar itu. Naya hanya berdehem menjawab pertanyaan Arga. "Lo kalau mau main pakai ini harus dipegangin sama gue. Kalau enggak, nih alat bakalan rusak sama lo." Peringat Arga membuat Naya memutar bola matanya malas. "Iya bang, iya," jawab Naya membuat Arga terkikik dan menutup mulutnya menggunakan telapak tangan. Naya berdecis melihat Arga yang sangat bangga dipanggil abang oleh dirinya. "Lo cuman mau pamer?" tanya Naya sambil menunjuk Arga. "Iyalah," jawab Arga sambil menunjuk senyum tengilnya. Naya melihat ke arah cermin besar di depannya. Dia terkejut melihat arwah gadis seumuran dengannya sedang berdiri tepat di samping Arga. Wajahnya pucat pasi dengan rambut panjang sepunggung. Arwah itu tidak menunjukkan rupa yang menyeramkan. Naya bisa melihat bahwa arwah gadis itu sangat cantik dengan mata bulat dan bibir mungilnya. Naya segera keluar dari ruangan gym karena takut arwah itu paham bahwa dirinya bisa melihatnya. "Siapa arwah itu? Gue baru lihat," gumamnya sambil menekan remote untuk menyalakan TV. Ayah dan bundanya sedang keluar untuk berbelanja bulanan dan mengajak bibi untuk membantu. Di rumah hanya ada dirinya dan Arga saja. Naya merebahkan tubuhnya di sofa panjang ruang TV sambil menikmati film yang ada di tayangan. Matanya terasa berat untuk terus terbuka. Aduh, tumben banget sih gue ngantuk jam segini, gumamnya sambil menguap lebar. Bel rumah berbunyi membuat Naya berdecak sebal. Jika yang datang orang tuanya, pasti mereka langsung masuk tanpa membunyikan bel. Terpaksa dia turun dari sofa dan menghampiri pintu rumahnya. Dahinya mengernyit melihat seseorang yang berdiri di hadapannya. Seorang gadis dengan mulut tertutup masker dan satu tangan di belakang punggung. Matanya menyorot pada Naya. Sepertinya Naya sangat mengenal sorot mata itu. Iya, dia adalah orang yang telah menculiknya minggu lalu. "Mau apa lo?" tanya Naya sinis. Tiba-tiba saja orang itu menarik Naya dengan kasar. Dia mendorong tubuh Naya keras sampai punggungnya menghantam tembok. Orang itu mencekik leher Naya, membuat gadis itu kesulitan bernafas. "Jauhi Katra," tutur orang itu dengan nada tajam. Naya tersenyum sinis sambil menahan rasa sakit yang menjalar di lehernya. "Enggak laku loh," ucap Naya terbata-bata. "Sialan," teriak orang itu tepat di wajah Naya. Dia melepaskan cengkraman di leher Naya dengan kasar membuat gadis itu tersungkur di lantai. Naya berbatuk-batuk sambil memegangi lehernya. "Mulut lo bau bego, nggak usah teriak depan muka gue," sinis Naya membuat seseorang yang menatapnya tajam itu naik pitam. "Kurang ajar." Orang itu mengeluarkan pisau yang sedari tadi disembunyikan di balik punggungnya. Ia tak segan-segan menancapkan pisau itu di lengan Naya, membuat Naya meringis tertahan. Rasanya sangat perih dan panas. Darah mengalir deras di lengan gadis itu. Dia menekan lukanya yang sangat sakit. Naya lemas, matanya sayu karena banyak darah yang keluar dari tubuhnya. Tapi dia melihat orang itu mengangkat vas bunga yang ada di meja dan hendak dilemparkan kepadanya. Naya tak mampu menghindar dan "Oi, bangun weh, Naya!" Arga mengguncang tubuh Naya, membuat gadis itu membuka matanya. "Lo kenapa dah?" tanya Arga melihat adiknya bercucuran keringat dan badannya gemetar. Naya mengerjapkan matanya beberapa kali dan melihat Arga dengan seksama. Di sampingnya juga ada ayah, bunda serta bibi.
ternyata cuma mimpi. Batin Naya. Dia meraup wajahnya kasar. Dadanya naik turun karena masih syok dengan mimpi tadi. Bisa-bisanya wanita itu masuk ke dalam mimpinya. "Kamu mimpi apa, Nay?" tanya ayah sambil mengelus surai Naya. Gadis itu hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Kok lo bisa ketiduran di sofa sih?" tanya Arga. "Ngantuk, Bang," jawab Naya sambil mengelap keringat di pelipisnya. "Bi, tolong ambilin minum buat Naya," titah bunda pada Bibi. Dia tahu putrinya habis mimpi buruk. "Baik, Nyonya." Bibi segera berjalan tergopoh-gopoh menuju dapur. Lalu bunda duduk di samping Naya dan menarik kepala Naya agar bersandar di pundaknya. Mata Naya terpejam menikmati belayan lembut tangan bunda pada pipinya. Dira mencium pucuk kepala Naya, berkali-kali membuat Naya sedikit tenang. "Ini, Nyonya." Bibi menyerahkan gelas air putih kepada bunda. "Ini, Nay, minum dulu." Bunda menyodorkan gelas itu ke mulut Naya. Lalu gadis itu menenggaknya hingga tandas, membuat Dira tersenyum. Naya menyerahkan kembali gelasnya kepada Bibi dan ditaruh kembali di dapur. Tiba-tiba saja mata Naya menangkap sosok arwah yang ia jumpai di ruang gym Arga tadi sedang tersenyum manis kepadanya. Naya segera membuang muka. "Mau tidur sama bunda?" rengek Naya sambil memeluk bundanya. "Iya, kita tidur sama-sama di sini ya." Bunda mengelus rambut putrinya dan Naya mengangguk antusias. "Bunda mau ambil selimut dulu." Dira bergerak ke kamarnya untuk mengambil selimut untuk kedua anaknya dan untuk dirinya serta suami tercintanya. "Gue mau ambil bantal dulu." Arga menaiki tangga menuju kamarnya. "Ayah, jangan kemana-mana." Naya merangkul lengan ayah erat, membuat pria parubaya itu tersenyum. Dan kembalilah Dira serta Arga. Dira membawa 2 selimut tebal dan Arga membawa 4 bantal. Lalu Dira menyusun bantalnya di atas karpet bulu yang tebal itu, lalu menyuruh Naya agar menghampirinya. Naya beranjak menghampiri bundanya dan tertidur di samping bunda. Kemudian Arga dan ayah juga menghampiri 2 wanita itu. Jadi posisinya ayah di pojok kanan dengan bunda di sebelahnya, Naya serta Arga di pojok kiri. Naya tidur menyamping memeluk bundanya, sedangkan Arga memeluk Naya dari belakang dan ayah memeluk istrinya dari belakang pula. Naya tersenyum dan mulai menarik selimut lalu memejamkan matanya. Ia berharap mimpi buruk itu tak datang kembali. Keesokan paginya, Naya berjalan di koridor dengan tampang datarnya. Hari ini dia tampak fresh dengan rambut hitam gelombangnya yang ia kuncir kuda. Laki-laki yang ia tunggu kabarnya juga masih belum menghubungi dirinya sampai saat ini. Siapa lagi kalau bukan Gatra? Naya mengucapkan salam dahulu sebelum masuk ke kelas. Ternyata kelasnya sudah lumayan ramai. Naya duduk dengan santai sambil membaca novelnya yang sedari tadi ia tenteng. Lupa, gumamnya sambil merogoh ke laci di bawah mejanya, yang pasti sudah banyak surat dari beberapa orang entah siapa. Juga beberapa kado atau coklat pastinya. Naya tidak pernah tahu siapa pengirimnya. Yang ia yakini pasti adalah adik kelas penggemarnya. Lalu Naya segera memasukkan surat-surat itu ke dalam plastik dan membagikan kado serta coklatnya untuk teman sekelasnya. Dia malas jika menerima barang dari orang yang ia tak kenal. Naya berjalan keluar untuk membuang beberapa surat yang ada di dalam plastik. "Nay!" seru seseorang membuat Naya menengok. Akhirnya
gumamnya ketika melihat cowok jangkung berlari ke arahnya. "Kemana aja sih?" kesal Naya. "Kemarin nginep di apartemen Juna, asik main jadi nggak sempet ngabarin. Maaf banget ya, Nay." Sesalnya membuat Naya mendengus kesal. Dasar, nyempetin buat ngasih kabar lo di mana aja susah banget ya." Sinis Naya membuat cowok di hadapannya mengacak rambut frustasi. "Maaf, Nay, cicit Gatra." Ya, lelaki itu adalah Gatra yang membuat Naya khawatir seharian karena tidak mendapatkan kabar darinya. "Lo ngerokok ya?" tanya Naya dengan mata memicing menyadari mulut Gatra berbau rokok. Gatra mengangguk pelan membuat Naya membuang nafas kasar. Dia segera mengajak Gatra pergi ke kantin. Sesampainya di kantin, "Duduk," titah Naya pada Gatra setelah mereka tiba di kantin yang sepi itu. Karena memang belum waktunya anak-anak untuk pergi ke kantin. Naya meninggalkan Gatra sendirian dan tidak lama gadis itu kembali membawa gelas minuman berwarna putih yang Gatra yakini itu adalah susu. "Nih minum," ketus Naya dan Gatra segera menurutinya. Bibir Naya berkedut ingin tertawa melihat Gatra yang sangat patuh padanya. "Udah," ujar Gatra setelah menegak habis susu itu. "Kenapa?" tanya Naya membuat Gatra mengernyit bingung. "Ada masalah apa?" ulang Naya. Enggak ada kok," jawab Gatra terbata-bata membuat Naya kesal. "Jangan bohong sama gue lu," tutur Naya. Dia tahu bahwa Gatra sedang ada masalah karena laki-laki itu tidak akan merokok jika tidak ada masalah. Dan sekarang laki-laki itu melakukan hal yang sangat Naya benci. Pasti ada masalah. "Ntar gue ceritain. Udah bel nih, masuk kelas dulu yuk," Gatra mengajaknya sambil menyodorkan tangannya kepada Naya. Naya hanya mengangguk dan menerima uluran tangan Gatra. Mereka berjalan beriringan menuju kelasnya yang berdampingan. Banyak pasang mata yang memandang iri. "Jangan dikuncir deh, nggak suka gue," ujar Gatra dengan nada imut. "Gerah," jawab Naya tanpa menoleh. "Tapi gue gak suka. Leher lo ditatap lapar no sama cowok-cowok," ujar Gatra sambil menunjuk beberapa siswa yang memang sedang melihat leher putih Naya dengan tatapan lapar. Naya melirik sekilas dan langsung melepaskan ikatan rambutnya, membuat Gatra tersenyum. "Calon istri nurut banget." Gatra mengacak rambut Naya. "Amin aja deh," ujar Naya tersenyum kecil. "Harus dong. Aku udah bayangin nih kamu pakai daster loh." Ujar Gatra membuat Naya menghentikan langkahnya dan menatap cowok itu. "Lo labil banget sih. Tadi aja pakai lo gue, sekarang pakai aku kamu," kesalnya sambil mencubit perut Gatra. "Masa sih?" Gatra mengetukkan jari telunjuknya di dagu. Sedangkan Naya hanya memutar bola matanya malas, mengingat kekasihnya ini sangat tell me alias telat mikir. "Ya udah, kamu pengennya pakai aku kamu apa lo gue?" tanya Gatra sambil menangkup kedua pipi Naya. Para siswa-siswi yang melihatnya terpekik girang. "Sayang aja deh," ucap Naya singkat dan langsung berlari masuk ke kelasnya. Sedangkan Gatra masih terdiam di tempat. "Manis banget sih Ibu Negara," gumamnya sambil tersenyum geli dan geleng-geleng kepala. Sesampainya di kelas, Naya diborong pertanyaan oleh Clara. "Naya, ya ampun Naya, kemana aja sih? Clara cariin dari tadi gak ketemu. Terus Clara cari coklat di laci Naya juga gak ada.
Emangnya udah gak ada yang ngasih lagi ya? Tanya Clara dengan suara toanya. Maaf, gue lupa sisain buat lo, ujar Naya membuat Clara mengembungkan pipinya. Padahal kan Clara pengen banget coklat, rujuknya. Ya udah nih beli. Naya menyodorkan uang 50.000 ke Clara. Ih, gak mau, tolak Clara sambil memasukkan uang itu ke dalam tas milik Naya. Ya udah terserah, ucap Naya yang pusing meladeni Clara. Tak lama, guru pembimbing pun datang dan memulai pelajaran. Singkat cerita. Clara, jangan diopok-opok dong. Ih, jorok banget sih kamu, tutur Dena yang melihat Clara terus saja mencelupkan tangannya ke kolam ikan dan setelahnya digunakan untuk mencomot jajan. Biarin, Clara masih asik bermain air dengan sesekali mengajak ikan itu berbicara. Di sini lebih adem, di kantin mah berisik banget, panas lagi, ujar Dena sambil memasukkan cilok ke mulutnya menggunakan tusuk yang diberikan oleh penjualnya. Naya bergumam untuk menjawab perkataan Dena. Taman sekolah memang sangat adem untuk beristirahat. Banyak pepohonan rindang dan terdapat kolam ikan. Tempat juga sepi karena tertutup oleh kelas dan musola. Tiba-tiba saja Naya menegakkan tubuhnya ketika pertanyaan yang telah lama ia simpan kembali lagi. Den, gue mau tanya dong, ucap Naya membuat Dena mengalihkan pandangannya dari ponsel. Apaan? Cia itu siapa sih sebenarnya? Lirih Naya dengan mata menatap lurus ke arah Dena. Hobi banget sih lo nanyain dia. Dena membuang sampah plastik bekas ciloknya ke tong sampah dan menegak air mineralnya. Jawab aja sih, kesal Naya. Ih, iya gue jawab. Tapi lo jangan sakit hati ya, ujar Dena membuat Naya mengernyitkan heran. Tapi setelahnya dia mengangguk mantap. Cia itu mantannya Gatra. Dulu waktu kelas 10 dan Gatra kelas 11. Dek. Naya terkejut mendengar penuturan Dena. Tapi secepat mungkin dia merubah raut wajahnya menjadi datar dan dia menanti kelanjutan ceritanya. Dulu dia itu gak cupu, malah cantik banget. Dan dia itu termasuk cewek yang menjalani hubungan sama Gatra itu lumayan lama. Biasanya si Gatra lama pacaran itu cuma 3 hari. Kalau bosen dia tinggal pergi karena gak pernah cinta katanya, ujar Dena membuat Naya mengangguk walaupun merasa sedikit sakit ketika tahu bahwa Cia adalah cewek yang menjalani hubungan dengan Gatra cukup lama. Terus kenapa dia jadi nerd gitu? Tanya Naya. Sesekali dia melirik Clara yang sekarang sudah masuk ke kolam ikan dan berusaha menangkapnya. 1 bulan mereka pacaran, terus tiba-tiba putus karena Cia tahu bahwa Gatra menembak cewek lain di kantin. Lah, di situ mereka berantem hebat tuh. Besoknya cewek yang ditembak si Gatra dibully habis-habisan sama si Cia sampai dia keluar dari sekolah ini. Dan siapapun cewek yang dekat sama Gatra pasti Cia sakitin sampai kapok. Dena menghela nafas karena muak dengan perilaku adik kelasnya itu. Terus suatu hari dia ditegur sama Gatra agar gak ngelakuin hal-hal yang aneh lagi. Dan seminggunya dia langsung berubah jadi cewek cupu yang gak mau bergaul dengan siapapun lagi. Lanjutnya, aneh, gumam Naya. Oh iya, lo sama dia kan akrab tuh kalau di perpus. Aneh banget tau, dia itu kan jarang ngomong,
Terus yang lebih parahnya lagi, dia bisa akur sama lo. Padahal kan dia tahu lo deket sama Gatra. Ujar Dena menggebu-gebu. Iya juga sih ya. Naya mengangguk membenarkan ucapan Dena. Hati-hati lo, ada udang di balik bakwan. Dena mencomot cilok Naya yang sedari tadi tergeletak tak berdaya dan dilahapnya dengan rakus. Naya hanya terdiam beberapa saat mencerna baik-baik kalimat terakhir yang keluar dari mulut Dena. Jadi itu alasan Gatra menyuruh gue jangan deket sama Cia, batin Naya. Punya lo pedes banget anjir. Dena mengibaskan tangannya di depan mulut dan menegak habis air mineralnya. Tangan lo udah sembuh? Tanya Naya melihat punggung tangan Dena yang sekarang tertutup plaster kecil. Udah dong. Udah biasa gue kena setrika begini. Sepupu gue emang pada laknat semua. Ujar Dena membuat Naya tersenyum. Ternyata bukan Dena orang yang telah menculiknya waktu itu. Gue mau lihat luka lo dong, boleh? Tanya Naya hati-hati. Sekalian buka aja tuh plasternya. Udah 1 minggu gue gak ganti soalnya. Perlahan Naya membuka plaster kecil itu. Dia melihat bekas luka yang melepuh. Akhirnya perasaan yang mengganjal di hatinya itu menjawab sudah. Dia jadi tidak enak sempat curiga pada sahabatnya ini. Kalau melepuh tuh jangan ditutup dong, tutur Naya, membuat Dena tercengang. Biar ada yang perhatian. Ucap Dena sambil melihat bekas luka yang mulai mengering. Maaf ya, gumam Naya. Buat? Jawab Dena. Maafin aja pokoknya. Iya deh ya. Naya tersenyum dan beranjak memeluk Dena dari samping. Mendapat pelukan seperti itu, Dena keheranan. Tetapi saat kemudian dia tersenyum dan mengelus punggung Naya. Kalian pelukan kok gak ngajak Clara sih? Suara Toa menginterupsi mereka. Dena dengan senang hati menjulurkan lidahnya mengejek Clara. Ikut. Clara berlari menghampiri mereka dengan kedua tangan yang terentang lebar-lebar. Stop. Dena mengacungkan jari telunjuknya, membuat Clara berhenti. Seragam lo itu udah basah kuyup begitu, ya ampun. Kalau masuk angin gimana coba? Omel Dena sambil menatap tajam Clara. Sedangkan yang ditanya hanya menunduk kepalanya. Ayo balik ke kelas. Udah bel pulang tuh. Dena berjalan meninggalkan Clara dan Naya. Naya hanya geleng-geleng kepala dan mengajak Clara untuk menyusul Dena. Dia sangat beruntung mendapat teman seperti mereka. Walaupun absurd, tapi Naya takut jika suatu saat nanti mereka mengetahui dirinya yang berbeda. Akankah mereka masih mau berteman dengan dirinya? Naya, cepet! Clara menarik tangan Naya agar berjalan cepat dan mensejajarkan langkahnya dengan Dena. Au! Aduh! Maaf Clara, gak sengaja. Heboh Clara karena dia tidak sengaja menabrak seseorang di persimpangan koridor. Mana yang sakit? Ini ya? Clara menggenggam tangan kiri gadis yang ditabraknya dan menggunakan sweater yang menutupi tangan gadis itu. Enggak usah kak, aku gak apa-apa kok. Buru-buru gadis itu menarik tangannya dan menutupi lengan dengan sweater. Cia, panggil Naya. Kakak Naya. Ternyata gadis yang ditabrak Clara adalah Cia. Tangan lo kenapa tuh? Tanya Dena yang sempat melihat punggung tangan kiri Cia tertutup perban. Enggak apa-apa kak. Aku duluan, permisi. Cia berjalan cepat meninggalkan mereka. Naya jadi teringat kejadian itu dan cerita dari Dena bahwa dia sering menyakiti cewek yang dekat dengan Gatra.
Jangan-jangan apa? Tanya Dena. Ntar gue ceritain sama kalian. Gue duluan ya, bye. Naya berlari ke kelasnya untuk mengambil tas dan segera berlari ke parkiran guna mencari seseorang. Gatra! Cowok yang sedang bersandar di pintu mobil menoleh merasa namanya dipanggil. Kemana aja sih? Tanyanya dengan ekspresi kesal. Ayo pulang. Naya sudah terlebih dahulu masuk ke dalam mobil. Muka lo kenapa? Tanya Naya melihat wajah Gatra sedih. Bokap gue mau ngajak gue ke luar negeri, ujarnya sendu. Harusnya lo seneng dong. Naya memiringkan tubuhnya menghadap Gatra. Gue disuruh tinggal di sana sampai jiwa gue benar-benar pulih dan nggak jadi psikopat lagi. Penuturan Gatra membuat sekujur tubuh Naya lemas. Matanya perih. Buru-buru dia mengerja beberapa kali agar cairan benih itu tidak lolos dari matanya. Mengapa saat dirinya sudah jatuh terlalu dalam, tapi alam sama sekali tidak mendukungnya? Apakah dia ada kesalahan? Sampai-sampai baru bahagia saja sudah diruntuhkan kembali. Singkat cerita, gadis itu sedang berdiri di balkon kamarnya, menikmati udara malam yang dingin dengan rambut yang berkibas. Tangannya bersandar pada pembatas balkon. Dia mengisap kopinya dengan pandangan lurus ke jalan yang sepi itu. Pikirannya melayang pada ucapan laki-laki yang mengantarnya pulang tadi. Menghembus nafas kasar keluar dari mulut gadis itu. Kepalanya menengadah, mencoba tersenyum dengan taburan bintang di atas sana. Dan sang bulan yang menyamai lengkungan bibir gadis itu bersinar dengan terangnya, seolah memberi semangat padanya. Gatra akan meninggalkannya. Sungguh dirinya tak rela. Tapi apa bisa buat? Ini juga demi kebaikan cowok itu. Sekarang yang ia butuhkan adalah teman curhat. Dia ingin menumpahkan curhatan hatinya pada Tia. Namun sudah lama arwah kembarannya itu tidak lagi muncul di depan pintu. Lo bisa cerita sama gue? Naya tersentak dengan suara itu. Perlahan dia menoleh ke kiri dan betapa terkejutnya dia menemukan sosok arwah cantik yang selalu berada di samping Arga akhir-akhir ini. Naya kembali membuang muka. Dia menegak habis kopinya dan berjalan memasuki kamar seolah-olah dia tidak melihat dan tidak mendengar ucapan arwah gadis itu. Sialan. Gue tahu lo bisa lihat gue. Gue juga bisa baca pikiran lo, ucap arwah itu di balik punggung Naya. Lagi-lagi Naya dibuat tertegun dengan suara macam bisikan itu. Dia meletakkan cangkirnya di atas nakas dan menyalakan televisi yang berada tepat di depan ranjangnya dengan volume cukup keras. Lo bisa cerita sama gue, ucap arwah itu lagi. Dia sekarang duduk di depan Naya. Paling ada maunya. Dasar arwah sialan, batin Naya kesal. Gue gak ada minta apapun dari lo. Gue juga bukan arwah sialan, gerutu arwah itu. Naya membelalak. Ternyata benar, arwah cantik dengan bibir mungil itu bisa baca pikirannya. Oke, gue nyerah, pasrah Naya sambil memutar bola matanya malas. Sedangkan arwah itu tersenyum manis. Kenalin, gue Sisil. Arwah dengan nama Sisil itu dengan sumringah menyodorkan tangannya. Nembus bego, ucap Naya kesal. Sedangkan Sisil hanya tersenyum kikuk. Lo tahu kenapa gue bisa ada di sini? Sisil mulai membuka pembicaraan. Naya menaikkan sebelah alisnya. Karena ada satu orang yang belum bisa ikhlasin kepergian gue.
Sambungnya dengan nada sendu. "Siapa?" tanya Naya yang penasaran. Ternyata ngobrol dengan arwah itu. Sudahlah. "Arga," jawab arwah itu. Naya sekali lagi dibuat tertegun oleh Sisil. Dia mengerjap beberapa kali dan mengudek telinganya, berharap masih berfungsi dengan baik. "Maksud lo?" Naya mengambil gulingnya dan diletakkan di atas pahanya. 10 bulan yang lalu, gue amat sangat bahagia dengan menjadi pacar Arga, yang tak lain adalah abang lo. Dia sangat menyayangi gue, perhatian, dan gak pernah sekalipun kasar ke gue. Nampak Sisil menarik nafas dalam-dalam sebelum melanjutkan kalimatnya. "Sampai selama ini hubungan kita, gue sering sakit-sakitan dan divonis dokter mengidap kanker stadium 4. Nyawa gue cuman bertahan 1 minggu setelah dokter mengatakan itu. Dan sampai sekarang gue gak bisa beristirahat dengan tenang akibat ketidakikhlasan Arga karena kematian gue." Naya menutup mulutnya terkejut dengan kalimat panjang lebar yang dilontarkan Sisil. Ternyata abangnya sempat memiliki kekasih, bahkan bertahan selama 10 bulan. Tetapi kenapa tak pernah dikenalkan pada keluarganya? "Gue gak pernah tahu soal itu," ujar Naya sambil mengelap keringatnya karena jantungnya yang berdegup kencang. Ternyata Arga begitu kuat ditinggal pergi oleh kekasihnya, bahkan selama-lamanya. Jadi ini alasan kenapa Arga selalu meminta mencarikan pacar untuknya. Itu semua agar dirinya bisa move on pada Sisil yang telah meninggal. Naya jadi malu sendiri, padahal Gatra hanya akan keluar negeri, tapi dirinya sudah mengeluh. Sedangkan Arga tak sama sekali mengeluh dan selalu menunjukkan ekspresi ceria. Di sisi lain, cowok jangkung dengan hoodie hitam dan kupluk yang menutup kepalanya berjalan santai di jalan perumahan kompleknya yang sepi itu. Kedua tangannya ia masukkan di saku hoodie dan kakinya yang nakal itu sesekali menendang kerikil di hadapannya. Masalah rumit yang sedang menghampirinya membuat dirinya sangat terusik untuk sekedar beristirahat. Memang dulu ia sangat ingin bertemu dengan kedua orang tuanya. Maka saat ini ia ingin sekali menjauh dari mereka. Untuk apa bertemu jika ia harus berpisah pula dengan yang terkasih? "Naya," gumamnya pelan. Tangannya bergerak memukul kepalanya yang terasa berdenyut. "Papa gue emang gak bakalan ngerti keadaan anaknya. Semakin tertekan, gue semakin pula jadi bahkan gue malas menyebutnya." Gatra mengusap wajahnya gusar. Tiba-tiba saja suara isak tangis seseorang gadis membuat aksinya terhenti. Kepalanya celingak-celinguk mencoba mencari sumber suara. Matanya menatap gadis di bawah lampu jalan yang sedang berjongkok dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Entah apa yang membuat kakinya mengayun menghampiri gadis itu. "Hai." Gatra menyentuh pundak gadis yang bergetar itu. Perlahan gadis itu mendongakkan kepalanya menatap Gatra. Bisa Gatra lihat penampilan cewek di hadapannya sangat Matanya yang sembab seperti digigit lebah, dan hidungnya yang memerah, serta tarikan ingus yang berkali-kali. "Kamu gak apa-apa?" tanya Gatra hati-hati. Gadis itu menggeleng-geleng sambil menampilkan senyum yang terpaksa. "Boleh aku duduk?" tanya Gatra yang diangguki cewek itu. "Gue Siva, baru aja diselingkuhi pacar," ucapnya di sela tangisnya. Gatra tersenyum singkat dan mengusap punggung Siva, membuat gadis itu sedikit tenang. "Kamu bisa cerai. Gue berniat mengakhiri hidup. Gue gak kuat."
lihat dia sama yang lain. Karena kita sudah pacaran selama 5 tahun. Ucapan Gatra dipotong begitu saja oleh Ziva. Nggak usah dipikirin, aku bisa bantu kok, ujar Gatra, membuat Ziva menoleh ke arahnya. Dia menaikkan sebelah alisnya. Hati kamu gak boleh disakiti. Hati kamu harus tetap berdebar dan jantung kamu harus tetap berdetak, tutur Gatra, dan seolah senyum terbit dari bibir Ziva. Sekarang kamu istirahat di rumahku aja ya. Aku akan berusaha buat hati kamu pulih kembali, ujar Gatra tersenyum tulus. Serius? Di rumah lo ada siapa? Ziva mengelap air mata dan ingusnya. Satpam sama Bibi, jawab Gatra. Orang tuh... Ayo. Gatra beranjak lebih dulu meninggalkan Ziva. Lalu Ziva mengejar langkah lebar cowok itu dan menyamakan langkahnya. Sesekali dia melirik ke arah Gatra. Rambutnya yang sudah tak tertutup kupluk tertiup angin membuat semakin tampan saja. Kegiatan mengagumi terbuyarkan oleh suara gerbang besi yang terbuka. Ternyata mereka sudah sampai di rumah cowok itu. Dia berdecak kagum melihat ornamen rumah megah itu. Tanpa sadar dirinya sudah menginjak kaki di ruang televisi Gatra. Kamu duduk dulu, aku buatin minum, Gatra mengatakannya sambil tersenyum. Ziva mengangguk dan duduk di sofa empuk itu. Tak lama Gatra kembali dengan membawa segelas air putih dingin. Ziva menerimanya dan menegak habis karena dia kelelahan menangis tadi. Makasih ya, gumamnya sambil meletakkan gelas di atas meja kecil yang tersedia. Lo bisa tidur di kamar tamu, gue suruh Bibi buat bersihin dulu ya. Gatra kembali beranjak dari tempat duduknya. Ziva tak henti-hentinya memandang takjub rumah orang yang sukarela membawanya. Pikirannya kembali kepada memori di mana kekasihnya dengan sangat tega mencumbu selingkuhannya tepat di depan matanya. Tiba-tiba saja sesuatu menghantam keras tengkuk lehernya. Ziva pingsan di atas sofa. Gatra membawa gadis itu ke ruangan favoritnya, di mana ia seringkali bermain-main. Cowok itu seperti biasa merebahkan Ziva di meja panjangnya. Bibir kirinya tertarik ke atas menunjukkan seperti devil. Dia mengguncang tubuh Ziva dengan berteriak, "Bangun!" Tak butuh lama, gadis itu perlahan membuka kelopak matanya. Ia mencoba meraba tengkuknya, namun kini kedua tangan serta kakinya telah diikat kencang. "Gue di mana?" tanya Ziva ketika melihat Gatra di sampingnya. "Masih di dunia?" "Nggak tahu deh, 5 menit kemudian," jawab Gatra santai dengan menaikkan kedua bahunya, membuat alis Ziva bertautan. "Maksud lo?" Ziva mulai was-was ketika pisau lipat yang nampak mengkilat itu berada di tangan Gatra. "Jangan banyak tanya," gertak Gatra, membuat Ziva membungkam. Kini air matanya luruh, tubuhnya bergetar ketakutan. Lalu Gatra mengelus pipi Ziva singkat dan menghapus air matanya. Perlahan tapi pasti, dia mulai menggoreskan ujung pisau itu di pipi mulus Ziva. Sakit!" teriak Ziva, merasakan pipi kanannya yang robek dan bercucuran darah. "Ups, sorry, jangan nangis," ujar Gatra dengan raut wajah dibuat sesedih mungkin. 2 detik setelahnya, ia tertawa iblis. "Psikopat gila," seru Ziva, membuat Gatra tergegah. "Kali ini aku tak akan membuatmu merasa sakit lagi," lirihnya. Gatra menancapkan pisaunya tepat pada pergelangan tangan Ziva. Denyut nadinya telah ia potong. Gadis itu sudah pergi jauh dan tak akan pernah merasakan sakit lagi.
Dengan bangganya Gatra menepuk sebelah dadanya dan tersenyum senang. Kemudian dia merobek dada sebelah kiri mayat Ziva. Dia mengambil jantung serta hati milik mayat gadis itu. Gue udah janji sama dia, mau buat jantungnya tetap berdetak dan hatinya tetap berdebar. Baik banget gak sih Bang Gatra? Ucapnya bermonolog. Sekarang kamu gak akan merasakan patah hati lagi dan melupakan si brengsek mantanmu itu, bisiknya tepat di telinga Ziva. Dia berjalan ke lemari mengambil wadah dan meletakkan jantung serta hati itu. Hasil karya yang memang tak pernah mengecewakan. Di sisi lain, Naya berdiri di depan pintu bercat hitam itu dengan ragu. Dia mengaitkan kedua jari telunjuknya sambil menggigit bibir bawahnya. Betapa terkejutnya Naya ketika pintu itu terbuka, menampilkan sesosok laki-laki hebat yang pernah ia kenal. "Kenapa lo?" tanya cowok itu dengan muka bantalnya. "Boleh gue masuk?" tanya Naya, membuat cowok di hadapannya mengernyit heran. "Tumben lu pakai pamit segala. Biasanya asal nyelonong aja tuh," balas cowok di hadapannya sambil bersedekap dada. Naya memutar bola matanya jengah dan mendorong bahu Arga agar menghindar dari hadapannya. Dengan santainya, dia masuk ke kamar Arga dan duduk bersila di atas ranjang besar cowok itu. "Ngapain sih malam-malam ganggu orang aja?" gerutu Arga. "Lu bohong sama kita," ujar Naya tiba-tiba. "Bohong apaan, Nay? Mau beliin kanebo buat ayah?" "Iya, besok gue beliin." Serocos Arga membuat Naya melayangkan bantal tepat mengenai wajah abangnya. "Aduh," umpatnya merasa hidungnya sakit. "Kenapa lo gak pernah kenalin dia ke kita? Kenapa lo sok tangguh? Kenapa lo sok hebat? Kenapa lo pendem ini sendirian?" Deretan pertanyaan yang terlontar dari bibir Naya membuat Arga semakin bingung dibuatnya. Mengerti tidak pekanya abangnya, Naya membuang nafas kasar dan berujar, "Sisil," ucapnya pelan, tapi berhasil menohok hati seseorang. Arga membelalakan matanya tak percaya apa yang adiknya ucapkan. Memorinya seakan kembali lagi pada 10 bulan yang lalu, di mana dirinya merasa seorang paling sempurna karena memiliki gadis yang bernama Sisil itu. Sampai takdir berkata lain. "Kenapa lo bisa tahu?" tanya Arga dengan suara paruh seperti menahan tangis. "Lo lupa kalau adik lo ini indigo?" sinisnya sambil bersedekap dada. Arga menundukkan kepalanya. Air matanya telah turun membasahi pipinya serta berjatuhan ke spray coklat itu. Naya bergerak maju mendekati Arga. Dia mengusap punggung Arga, membuat isak tangis itu terdengar amat sangat memilukan di kendang telinganya. "Lo itu manusia, Ar. Tapi kenapa lo berasa sok paling kuat di sini? Lo gak mau berbagi duka sama keluarga lo?" Naya menangguh pipi Arga dan mengusap air matanya. "Gue kehilangan dia. Gue gak bisa jaga dia," ujar Arga di sela tangisnya. Cowok itu menjambak rambutnya frustasi. Lalu Naya merangkul tubuh itu. Dipelukannya sangat erat, berharap kekuatan yang ada pada dirinya bisa tersalurkan pada abangnya. "Kalau ada masalah, lo bisa cerita sama gue," ucap Naya tersenyum kecil. "Dan lo harus berusaha ikhlas, karena dia gak bisa istirahat dengan tenang kalau lo kayak gini, Ar," sambungnya, dan ia merasakan anggukan dari Arga. Tiba-tiba saja ponsel di saku piyama Naya bergetar, membuyarkan adegan antara adik dan kakak jarang sekali akur itu. "Sayang, kangen."
Terdengar suara manja di ujung sana. Bibir Naya sampai berkedut ingin tersenyum. Dia melangkah menjauh dari Arga. "Kenapa sih malam-malam telepon anak orang? Kayak gak ada kerjaan lain aja," omel Naya, membuat dengusan nafas terdengar dari ponselnya. Sebenarnya gadis itu sangat senang Gatra menelponnya saat ini. Tetapi gengsi doang kalau dia ngomong kangen juga. "Orang kangen masa diomelin?" ucapnya tidak terima. Naya hanya geleng-geleng kepala dengan tingkah Gatra yang sangat manja pada dirinya. "Kan besok ketemu," ucap Naya mencoba menenangkan laki-laki di ujung sana. "Ya tapi aku mau cium kamu." "Enggak," jawabnya ketus. Padahal kini pipinya sudah memerah. "Pokoknya aku mau cium Kak." Tut. Sambungan telepon diputuskan secara sepihak oleh Naya. Dia tidak kuat lagi menahan geli di perutnya mendengar rengkukan Gatra yang sangat pokoknya itulah. "Kenapa senyum-senyum sendiri? Gila lo." Baru saja Arga menangis bombay dengan memeluknya erat. Namun kini sifat tengil cowok itu telah kembali lagi. Naya memilih membaringkan tubuhnya di atas ranjang besar Arga dan menarik selimut sampai batas dadanya. "Gue tidur di sini." Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya. Saya Mas Erlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.